Ustaz, saya anak muda yang kadang tergelincir kemaksiatan seperti halnya fitnah wanita di akhir zaman ini. Saya meminta solusi dan saran dari Ustaz. Memang wanita itu fitnah, disebutkan dalam hadis. Fitnah bagi memang orang yang menyibukkan diri dengan kaum wanita, kata ulama. Jadi memang dia sering memang sengaja menjerumuskan dirinya di situ. Misal sengaja masih membuka diri kalau ada perempuan yang mau kenalan dibuka. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai SMS, jangan mulai WhatsApp, jangan mulai kenalan. Kalau sudah mau nikah minta sama Allah, ya Allah tunjukin saya wanita yang baik ya Allah. Insya Allah Allah akan petunjuk. Nanti tiba-tiba ada kecenderungan, ada cocok dan seterusnya. Bukan saatnya, karena kalau kita buka percuma. Kalau kita tetap membuka pintu itu akan jadi masalah. Laki-laki juga sebenarnya fitnah bagi perempuan ya, bagi perempuan yang membuka dirinya pada fitnah itu. Sama bahasa saya gitu kan. Jadi saran saya yang pertama adalah antum tutup semua fasilitas yang berhubungan dengan lawan jenis ini, apapun sifatnya. Misalnya interaksi yang sering terjadi, tontonan yang sering menonton, itu memang harus ditutup. Itu yang pertama, tutup dulu. Jadi kalau rumah kita ada yang lubang sehingga angin masuk dan kita rasa dingin, apa yang antum lakukan pertama? Pakai selimut atau tutup lubang dulu? Tutup lubang dulu. Kalau antum pakai selimut masih dingin karena masih terbuka, tutup dulu itu pintu maksiat. Antum leluasa nanti, biar nggak pakai selimut nggak apa-apa, ibadahnya enak tuh, berhentiin dulu itu, karena ini bahaya nih, ini virus berbahaya, gitu kan? Jadi memang harusnya begitu, tutup semua fasilitas itu, jangan ada. Kemudian kalau memang antum sudah sampai pada tingkat merasa akan terjerumus pada perzinahan karena gejolaknya syahwat, kalau sudah punya kemampuan secara kejiwaan menikah, dan menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan ini artinya bisa jalan, sejalan, postur tubuhnya, paras wajahnya tidak jauh, keadaan ekonominya tidak jauh, jenjang pendidikannya tidak jauh. Jadi sepadan, bisa masuk tuh, komunikasinya masuk. Saya pernah kasih contoh, jangan ikhwah gaji 3 juta nikah sama akhwat yang kosmetikanya 10 juta, nggak bakal nyambung, habis uang antum itu gitu kan, nggak bisa. Jadi harus cari yang sepadan, nikah dengan yang sepadan. Kalau juga belum punya kemampuan, oh saya masih kuliah Ustaz, saya masih belum bisa, oh saya masih baru kerja 2 bulan, pengen 1 tahun dulu baru nikah. Baik, sunnah Nabi SAW berpuasa, berbanyak puasa, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu kan, sambil menutup tadi pintu-pintu maksiat, insya Allah akan aman. Yang kedua, terkadang saya dibilang terlalu fanatik dengan agama, jadi saya selalu diejek-ejek oleh siapapun, saudara-saudara dan teman-teman saya. Bagaimana saya menanggapinya dan memperkuat iman saya? Tawan dengan senyum. Kamu alim ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Senyum saja. Apapun orang mau bilang, karena perkataan yang diucapkan oleh orang, caciankah, hinaankah, pujiankah, hanya sepanjang lidahnya. Gak bisa apa-apa. Kalau antum diejek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa ya. Saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya, yang biasa mengatakan anjing bergonggong kafilah berjalan, nanti kita anggap orang-orang ini anjing, tidaklah gitu kan. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala yang juga jauh lebih mulia, wa idza, tadi dibaca tuh dalam salat kita sama imam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil, bisa menjerumuskan, qalu salama, ya udahlah terserah kamu, nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan.